Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan, nama lengkap saya Franti Baineo, NIM 1803030145, kelas C, semester 6, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga pendidikan anti korupsi. Dan saya akan membahas materi dalam pertemuan ketiga ini tentang fenomena peluang dan potensi korupsi dana COVID di NTT. Sebelumnya kita pahami tentang pengertian dari COVID-19. COVID-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Dalam hal ini diberikan nama oleh World Health Organization sebagaimana resmi COVID ini sendiri merupakan singkatan dari coronavirus. Desember 2019, COVID-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernapasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak napas, serta nyeri tenggorokan. Virus ini mampu mengakibatkan orang kehilangan nyawa sehingga World Health Organization telah menjadikan status virus corona ini menjadi pandemi dan meminta Presiden Joko Widodo menetapkan status darurat nasional corona. Menularnya COVID-19 membuat dunia menjadi resah. Termasuk di Indonesia, COVID-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut. Pemerintah dituntut untuk segera mungkin menangani ancaman nyata COVID-19. Jawaban sementara terkait dengan persoalan tersebut ternyata telah ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Namun 4 peraturan pelaksanaan sebagai ketentuan lanjut dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan belum ada, padahal peraturan pelaksanaan tersebut sangat perlu untuk segera dibentuk. Menurut World Health Organization, COVID-19 menular dari orang ke orang. Caranya dari orang yang terinfeksi virus corona ke orang yang sehat. Penyakit menyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh dan orang sehat. Lalu orang sehat ini menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona. Salah satu dari bentuk partisipasi dalam memerangi COVID-19 yaitu mendukung kebijakan pemerintah akan hal tersebut dengan tetap belajar di rumah, kerja dari rumah, dan ibadah di rumah. Hal ini bertujuan mengurangi dan
mengantisipasi penyebaran virus corona. Adapun pembelajaran online atau pembelajaran daring merupakan sistem yang menggantikan pembelajaran sistem tatap muka dengan via online dengan mengakses internet baik melalui HP ataupun laptop. Berikut ini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia Firly Bahuri dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 29 April 2020 lalu mengancam akan menindak pelaku korupsi anggaran penanganan bencana virus corona atau COVID-19 dengan tuntutan hukum mati. Dengan dalil keselamatan masyarakat merupakan hukum tinggi, sehingga bagi siapapun yang melakukan korupsi anggaran penanganan COVID-19 akan dihukum mati. Firly Bahuri juga menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk Satgas COVID-19 untuk mengawasi penyaluran dan penggunaan dana bantuan COVID-19. Karena Firly Bahuri mengkonstatir ada 4 korupsi yang perlu diwaspadai, yaitu saat pengadaan barang dan jasa, sumbangan dari pihak ketiga, realokasi anggaran serta distribusi bantuan sosial. Yang berikut, menurut Petrus, menerapkan bahwa penjelasan frasa dilakukan dalam keadaan tertentu. Dimaksud antara lain yakni pada tindak pidana korupsi yang dilakukan saat negara menghadapi bencana secara nasional. Petrus menilai Pemda, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota di Nusa Tenggara Timur atau NTT telah mengalokasikan APBD untuk penanganan COVID-19. Menurut Petrus, dengan jumlah realokasi anggaran terbesar itu, berarti Pemda harus menunda program pembangunan pada 15 pos mata anggaran APBD karena mensubstitusikan anggaran belanjanya kepada penanganan COVID-19 dengan fokus pada ketiga sektor penting, yakni pembiayaan penanganan COVID-19, sektor jaringan pengamanan sosial atau JPS, dan sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Baik, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.